Cinta Andara episode 8. Dara Pov. Masih dengan menangis, aku berlari di sepanjang koridor rumah sakit dengan Andre di sebelahku. Tubuhku masih sedikit lemas karena sempat pingsan tadi saat mendengar kabar tersebut. Mas Revan kecelakaan. Keadaannya parah dan dia kritis. Kondisinya semakin menurun dan aku tidak mendengar apapun lagi yang dikatakan Hana pada saat itu. Sesekali aku hanya mendengar tangisan histeris dari ibu di belakang Hana. Setelah berlari cukup lama, akhirnya sampailah aku di ujung lorong tersebut. Semua keluarga ada di luar ruangan. Aku tidak melihat ibu. Mungkin dia ada di dalam. Hana berlari ke arahku dan memelukku masih dengan menangis. "Tunggu, jangan menangis Hana. Kamu tidak boleh menangis," kataku kemudian. "Mas Revan parah. Hanya kecil kemungkinannya untuk dia. Tidak, dia tidak akan meninggalkanku sendiri," jawabku. "Tuhan, kenapa kau siksa aku seperti ini? Belum sekalipun aku melihat senyumannya lagi, tapi kenapa kau ingin mengambilnya dariku? Apa kau ingin menyatukannya dengan kekasihnya di sana? Lalu bagaimana denganku?" Aku masuk ke dalam ruangan tersebut, dan di sana sudah ada ibu yang masih menangis menjadi-jadi. Semua terasa kosong untukku. Aku bahkan tidak mendengar dan merasakan ibu yang menangis sambil memelukku. Yang ada dalam pandanganku saat ini hanya dia, lelaki yang terbujur lemah dengan banyak perban dan peralatan medis di tubuhnya. Kata polisi, dia berniat bunuh diri, Dara. Dia menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan hingga masuk ke dalam jurang. Dia ingin bunuh diri, Dara. Air mataku jatuh dengan sendirinya. Aku menangis tanpa mengeluarkan suara. Aku terpukul. "Mas, kenapa kamu tega melakukan ini terhadapku? Kenapa kamu ingin meninggalkanku dalam keadaan seperti ini? Jika kamu mati, apa kamu pikir aku bisa hidup tanpamu? Aku juga akan mati, Mas. Kamu jahat. Kamu sangat jahat. Kenapa memilih jalan ini untukmu sendiri?" Dan setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Mungkin aku sudah pingsan untuk kedua kalinya. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan entah sudah berapa bulan aku tidak menghitungnya lagi. Yang aku tahu saat ini hanyalah memandikannya, membacakan cerita untuknya, mengajaknya berbicara, bernyanyi untuknya, tanpa tahu sampai kapan aku harus melakukan itu. "Kumismu sudah tumbuh lagi, Mas," kataku sambil tersenyum dan meraba kumis tipisnya. "Apa kamu tahu kalau hari ini ada seorang klien yang sangat menjengkelkan? Dia gila. Dia bahkan berani memegang bokongku." Astaga. Dan seketika aku menginjak kakinya keras-keras dengan heelsku. Kataku mulai bercerita. Setelah Mas Revan kecelakaan dan koma hampir setahun lamanya, akulah yang memegang kendali posisi Mas Revan dengan bantuan ayah mertuaku dan Mike, suami Hana. Semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Aku menjadi wanita yang berbeda. Jika dulu aku jadi gadis yang cengeng, maka 1 tahun terakhir dengan kecelakaannya Mas Revan, aku berubah menjadi wanita kuat dan tegar. Ibu dan Hana sempat khawatir karena tidak pernah melihatku menangis lagi. Mereka hanya tidak tahu jika aku hanya akan menangis di hadapan Mas Revan. Aku tidur di sini setiap hari.
Atas permintaanku, rumah sakit menyediakan ranjang yang lebih besar lagi untuk Mas Revan. Jadi aku bisa tidur di sebelahnya. Tentu saja itu dengan persetujuan Mike, suami Hana sekaligus pemilik dari rumah sakit ini. Aku bahkan sudah mengenal seluruh pegawai rumah sakit di sini. Mas, apa kamu tidak lelah menutup mata? Bangunlah, Mas. Aku masih di sini menunggumu. Kataku lagi yang kini sudah disertai dengan tetesan air mata. Apa di sana sangat indah? Jika iya, kenapa kamu tidak mengajakku? Aku lelah di sini sendiri tanpamu. Bangunlah, kataku lagi sambil sesenggukan. Apa kamu ingin menjauh dariku? Jika iya, maka bangunlah. Aku berjanji akan menyerah dan meninggalkanmu jika kamu bangun, Mas. Bangunlah, kataku lagi sambil menangis terseduh-seduh. Aku sudah tak tahan lagi jika seperti ini. Aku sudah lelah. Aku sudah tak memiliki kekuatan untuk bertahan. Tidak, aku tidak ingin meninggalkannya, tapi aku ingin menyusulnya. Entah berapa lama tadi malam aku menangis hingga aku tidak sadar jika aku sudah tertidur pulas di sebelah Mas Revan. Aku membuka mataku ketika sinar matahari mulai menembus kaca ruangan ini. Ternyata tadi malam aku benar-benar ketiduran hingga lupa belum membenarkan letak gorden di jendela ruangan ini. Ketika aku akan bangun, betapa terkejutnya saat aku mendapati suatu keanehan yang ada di sekitarku. Posisiku yang tadi menghadap jendela membelakangi Mas Revan benar-benar tak menyadarkanku jika ada lengan kekar yang sudah melingkari pinggangku. Jantungku berdegup kencang. Ya Tuhan, apa ini lengan Mas Revan? Aku menoleh ke belakang dan benar saja, aku sudah mendapati wajahnya miring ke arahku, bukan menghadap ke atas seperti biasanya. Dan aku berakhir memukuli kepalaku sendiri. Astaga, apa yang sedang kulakukan? Tadi malam mungkin saking aku merindukannya, aku membawa tangannya untuk memelukku. Gila, aku benar-benar sudah gila. Akhirnya aku sedikit bangun dan membenarkan letak tangannya kembali. Padahal itu adalah tangan kanannya yang patah. Apa yang kamu lakukan? Dan suara serak tersebut menghentikan semua gerakanku. Tunggu dulu, apa itu suaranya? Aku benar-benar mendengar suaranya. Suara yang sudah sangat lama sekali tak terdengar di telingaku. Ya Tuhan, apa aku benar-benar sudah mulai gila? Aku sedikit melirik ke arah Mas Revan, dan benar saja, ia menatapku dengan tatapan anehnya. Dia bangun. Astaga, apa ini nyata? Apa dia benar-benar bangun? Kamu cantik, walau kamu baru bangun tidur, katanya kemudian. Dan aku masih belum bisa bereaksi. Tuhan, apa ini nyata? Sepertinya tidak. Mas Revan tidak akan berbicara seperti itu jika melihatku. Terima kasih sudah menungguku, katanya lagi sambil tersenyum. Tapi aku masih tak bereaksi. Sepertinya aku memang sudah gila. Aku bahkan membayangkan hal-hal yang tak mungkin terjadi. Ya, Mas Revan tidak mungkin bersikap selembut ini padaku. Dia tak mungkin melakukannya. Ini pasti hanya mimpi. Bersambung, nantikan episode 9-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.